berubah haluan dari trading menjadi value investing, kita lebih nyaman yang mana? Karena tidak menjamin dana kecil kemudian trading terus jadi lebih cepat bertumbuhnya. Karena trading itu kan juga butuh disiplin. Halo Sahabat Firaset, kembali lagi di Hidden Masters. Nah, episode kali ini kita mengundang satu value investor kenamaan di Indonesia. Pasti Sahabat Firaset udah gak asing lagi nih dengan sosok yang satu ini. Siapa dia? Langsung saja yuk kita sapa. Halo Korifan. Halo Mbak Glenda. Korifan, apa kabar? Kabar baik, terima kasih udah diundang nih. Oke, kita yang berterima kasih justru Korifan mau nih menerima undangan kita di sini. Nah, sekarang kesibukannya kayak apa nih Korifan? Oke, kalau ditanya kesibukan, pasti sebagai seorang investor, kita lagi cari peluang-peluang buat cari saham-saham yang terdiskon, ya kan? Apalagi sekarang di tengah kita syuting nih, ya kan? Indeks lagi naik turun juga, kemudian juga US market juga lagi turun. Nah ini jadi kita lagi cari saham-saham yang terdiskon yang menarik untuk diinvestasikan, gitu. Oke, nah berarti mungkin untuk investor sendiri nih tahun ini kira-kira strateginya seperti apa sih kok? Jadi kalau strategi sebagai seorang investor, kita nih memang ada dua nih Mbak Glenda yang sulit untuk sebagai seorang investor, yaitu menahan diri untuk nggak cepet-cepet beli, dan yang kedua menahan diri untuk nggak cepet-cepet jual. Nah ini jadi kita lagi lihat peluang, ya kan, mana nih saham yang lagi terdiskon. Nah kita beli kalau misalkan ada momentum, ya contoh misalkan ada saham inceran kita nih, ya karena kemarin misalkan kenaikan inflasi ke 8,6%, market kan turun tuh. Nah di situ kita mulai beli. Oke, kalau boleh kilas balik dikit nih, kan Korifan nih seorang value investor di usia yang bisa dibilang muda banget gitu ya. Awalnya jadi full time investor tuh gimana ceritanya kok? Oke, jadi pertama kali sebenarnya kenal pasar saham itu pas usia 20 tahun. Jadi waktu itu saya masih di bangku kuliah, dulu saya kuliah di Universitas Indonesia Depok. Nah, jadi singkat cerita, waktu itu ada satu sekuritas yang kebetulan buka di kampus, dan waktu itu ada teman-teman yang ngajakin untuk, Van, yuk kita buka rekening saham. Apaan tuh saham? Waktu itu juga belum paham. Nah, jadi waktu itu saya kuliahnya di Fakultas Ekonomi, tapi penjurusannya itu bukan keuangan, Mbak Glenda. Saya ambil jurusan marketing, tapi saya punya interest di keuangan, cuman males ikut ujiannya. Nah, awalnya nggak tertarik gitu ya? Iya, gitu. Nah, karena teman-teman saya kebanyakan circle-nya itu adalah yang penjurusan keuangan, jadi saya banyak belajar sama mereka, gitu. Nah, jadi intinya tadi diajak untuk buka rekening, ya udah, ayo buka rekening, gitu. Nah, tapi awalnya nggak langsung jadi nggak jadi value investor, tapi awalnya trading dulu. Oke, trader. Betul. Jadi 2008 karena literasi soal literasi soal fundamental itu masih terbatas, jadi saya lebih banyak sebagai seorang trader dulu. Jadi belajar analisa teknikal, ya, kemudian belajar juga tentang support dan resistance, ya. Jadi kurang lebih selama 1 sampai 2 tahun awal di pasar modal, saya berangkat sebagai seorang trader. Baru di tahun sekitar 2010, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke value investing. Nah, karena waktu itu saya ngerasa kan udah mulai kerja juga, ya kan, waktu itu susah ngebagi waktunya gitu. Nah, ditambah lagi waktu itu memang saya sempat mengalami kejatuhan di pasar saham itu di 2010 juga, di tahun yang sama. Waktu itu saya kena commodity crash. Oke. Nah, karena sempat keluar. Iya, karena kan nggak paham tentang makro analisis, ya kan, nggak paham tentang fundamental. Jadi waktu itu ya intinya sempat jatuh lah di pasar saham. Nah, waktu itu juga sempat
bimbang gitu, ya kan. Nih sedih iya, sempat depres juga, ya kan. Soalnya portfolio itu bisa turun sampai hampir 70%-an waktu itu. Cuman at the time saya juga ngelihat gitu ada sosok-sosok yang bisa berhasil di pasar saham, ya Warren Buffett, ya Pak Lo Keng Hong, ya kan. Waktu itu jadi bertanya gitu ke diri sendiri, ini yang salah instrumennya atau sayanya nih yang salah? Nah, jadi akhirnya setelah refleksi, kayaknya sayanya nih yang salah. Nah, jadi itu karena literasi tentang fundamental juga sulit di Indonesia, akhirnya saya agak nekat, Mbak Glenda. Saya ke Singapura waktu itu karena di salah satu forum saya tanya-tanya gitu kan, ada salah satu forum, kalau misalkan saya mau belajar tentang fundamental tuh di mana sih, di Indonesia susah banget. Nah, di forum itu ada yang bilang you should go to the Singapore gitu kan. Oke. Saya belajar maksudnya pergi ke Singapura untuk beli buku-buku, ikut seminar juga, ya kan. Nah, dari situlah mulai titik baliknya sebenarnya. Mulai jadi full time investornya itu sejak tahun 2016. Terakhir kali bekerja itu di 2016. Jadi dari 2008 sampai 2016 itu sempat kerja di beberapa perusahaan. Baru dari 2016 itu jadi full time investor. Oke, nah akhirnya memutuskan nih, wah udah deh jadi full time investor aja, itu kenapa kok? Oke, jadi sebenarnya kepikiran untuk jadi full time investor itu di 2015 sebenarnya. Jadi waktu itu saya baru merit. Nah, baru merit itu di 2015. Nah, istri saya bilang, jangan buru-buru dulu deh, baru juga merit gitu kan. Kita kan belum tahu nih kalau kehidupan rumah tangga pengeluarannya seberapa, ya kan. Jadi yaudah saya ngalah. Akhirnya saya jalanin dulu. Nah, begitu 2016 gitu kan, saya buka catatan, hitung-hitungan nih sama istri saya. Nih, aku mau full time ya di investing, ya kan? Karena ya kita punya tabungan, kita punya aset sekian, ya kan? Pengeluaran nih udah tahu ya, setahun kurang lebih per bulannya sekian, ya kan? Kalau mau ditanya nih kok soal investing ya gitu, dari awal tuh modalnya gimana? Kan awalnya kerja nih, modal awal investing tuh dari mana kok? Orang tua saya tuh dulu waktu kerusuhan 98 sempat kena. Jadi usaha orang tua gitu kan, dibakar, kena bakar juga. Jadi akhirnya ekonomi keluarga ikut jatuh gitu kan. Nah, waktu itu saya masih usia 10 tahun. Pasca dari kerusuhan 98 itu, ayah saya nih punya didikan yang kalau menurut saya cukup keras dalam hal keuangan, ya kan. Jadi kalau saya kan mungkin dari tradisi Chinese, ya kan. Kalau di Chinese itu kan biasa ada perayaan Imlek, ya kan. Nah, biasalah anak-anak dapat angpao, ya kan. Nah, jadi ayah saya ini ngasih angpao, keluarga besar juga ngasih gitu kan. Cuman saya di-challenge, dari situ saya mulai dididik. Intinya kayak usaha papa mama nih lagi sempet jatuh, nah kamu harus rajin nabung. Jadi didikan itu mulai dari usia 10 tahunan, ya kan. Jadi setiap kali dapat uang saku, setiap kali dapat angpao tadi, entah gimana gitu ya, di bawah alam sadar, oh aku harus hemat. Sampai akhirnya pas kuliah, ya ada bisnis kecil-kecilan sama teman-teman juga. Nah, jadi kalau ditanya modal awalnya sebenarnya dari situ. Nah, sebagai seorang value investor nih, Ko Rifan, apa sih yang Ko Rifan lihat gitu ya dalam memilih sebuah saham sampai Ko Rifan nih dikenal sebagai ini ya, investor yang multi-bagger gitu. Nah, gimana caranya supaya investor-investor nih juga bisa ikutan multi-bagger kayak Ko Rifan? Balik ke tadi, ketika saya berubah haluan dari trading menjadi value investing, ya kan, sempat sebenarnya di dalam hati tuh baca kan buku kan, ada kenal istilahnya multi-bagger tuh dari buku-buku itu juga gitu kan. Bisa nggak ya, apalagi waktu sebelumnya kan saya sempat jatuh di saham komoditas gitu kan. Nah, karena waktu itu masih ada sedikit trauma di saham komoditas, akhirnya saya milih main yang aman waktu itu bagiannya di consumer goods, ya kan. Kan ada Unilever, ada Mayora. Nah, saya tertarik satu saham yaitu ULTJ, Ultra Jaya. Kebetulan suka juga minum susunya. Terus saya lihat secara valuasi,
kok ini saham consumer goods yang cukup murah, ya kan? Kemudian akhirnya saya beli di harga sekitar Rp1.000 average-nya waktu itu. Dan 2 tahun kemudian, 2 tahun berselang, ya di 2012 atau 2013, harga sahamnya naik. Ya, harga sahamnya naik ke level sekitar 3.000-an. Itu sebelum stock split kan, WLTJ sempat stock split 1/4 di 2017 gitu. Jadi itu cikal bakal confidence saya sebagai seorang investor tumbuh. Tahun 2014 waktu itu di saham Waskita Karya. Nah, jadi ketika Pak Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden gitu ya. Nah, saya ngikutin tuh kebetulan debat-debatnya. Di situ kok saya perhatikan Pak Jokowi ini pro banget nih dengan infrastruktur, ya kan? Dan kemudian ya saya coba lihat nih di dalam Bursa Efek Indonesia apa aja nih emitennya, ya kan? Nah, di situ saya tertarik dengan Waskita Karya, WSKT. Karena Waskita Karya ini yang sebelumnya mungkin cuma bisa dapat kontrak sekitar 9 triliunan sebelum 2014 itu. Di tahun 2014 tersebut, kalau saya nggak salah ingat, bisa dapat kontrak itu 20 sampai 25 triliun rupiah. Wow, berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat gitu kan. Nah, kemudian saya coba hitung di dalam laporan keuangannya, wah kalau misalkan 20 sampai 25 triliun ini ya dibukukan sebagai pendapatan dan dihitung dengan profit marginnya, ini nilainya nih nggak seperti sekarang nih. Ya, jadi intinya waktu 2014 saya masuk ke saham Waskita, saya hold kurang lebih sekitar 2 tahun, dan kemudian di situ juga saya dapatkan sekitar 200% atau 3-bagger itu dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, confidence-nya mulai naik lagi nih. Nah, jadi dari situlah mulai saham-saham lainnya seperti misalkan Medco, kemudian juga pernah di Antam. Nah, itu kan yang lebih berisiko, saham yang lebih berisiko, ya kan? Karena itu berkaitan dengan komoditas. Karena tidak defensif ya? Karena tidak defensif, beda karakter dengan Ultra Jaya. Consumer goods, ya kan? Itu kan lebih defensif. Itu memilih saham batubara mungkin belum se-hip sekarang gitu ya sahamnya. Kenapa waktu itu pilih untuk invest di batubara kok? Karena experience. Nah, jadi hal yang sama saya perhatikan gini, Mbak Glenda. Waktu di 2015, itu kan saham batubara juga sama tuh. Harga batubara drop ke $50 ke bawah, ya kan? Tapi dari situ saya perhatikan kayak China. Ya, China itu dia mulai buka keran impor, ya kan? China ini kan salah satu importir batubara terbesar di dunia, ya kan? Logika dasar. Kalau China yang tadinya cukup restriktif, dia buka keran impor, maka permintaan akan meningkat, ya kan? Nah, jadi waktu 2016 kemarin kan pilihannya ke Indika. Nah, hal yang sama saya lihat di 2020, cikal bakalnya sama nih. Yang tadinya China, kemudian juga India ini cukup restriktif, mulai impor lagi. Dan di sisi lain, waktu itu ceritanya bukan cuma China dan India, tapi saya perhatikan kayak India misalkan gini, Mbak Glenda. Perdana Menterinya dia sempat keluarin statement gini, kita pingin green energy, ya kan? Jadi kita stop impor batubara dulu. Tebak cadangan batubara di India waktu itu saya perhatikan berapa lama, tahu nggak? 1 hari. 1 hari cadangan batubara di India. Which means mereka harus butuh lagi pasti kan? That's it, ya kan? Saya bilang nggak mungkin kalau India nih nggak pakai batu bara sama sekali, itu nggak mungkin, ya kan? Mereka butuh energi buat pembangkit listrik, ya kan? Masa iya sekarang green energy memang udah jadi hot topic, tapi kita belum sesiap itu, ya kan? Ya udah dari situ saya memutuskan untuk masuk, pilihannya waktu itu adalah ke saham Adaro, ya karena Adaro ini lebih dia lebih penjualannya tuh lebih mix, ke domestik ada, ke China ada, Jepang, Korea juga ada. Tahun ini kan tahunnya batubara bisa dibilang ya Ko ya. Berapa lama nih Ko Rifan melihat tren batubara ini berlangsung, terutama di Indonesia? Memang sekarang ini harga komoditas misalkan batubara naik, kalau menurut saya itu lebih karena supply shock.
Nah, jadi beda nih. Kalau yang 2015-16 itu lebih karena demand, 2021-2022 lebih karena supply shock, ditambah lagi dengan geopolitik, ya kan? Nah, kalau ditanya sampai kapan, saya punya unpopular opinion nih sebenarnya, Mbak Glenda. Jadi kalau menurut saya, kenaikan harga batu bara ini mungkin akan berlangsung ya mungkin maksimal 1 tahun ke depan. Mungkin sampai akhir tahun lah, Q4 2021 atau mungkin Q1 2023. Q4 2022 atau Q1 2023. Ditambah lagi sekarang emiten-emiten batubara nggak mau kehilangan momentum dong. Kapan lagi harga batubara bisa setinggi ini? Dia akan genjot produksi. Nah, supply naik. Ya kan? Nah, tadi kalau misalkan demand-nya ini tidak meng-catch up si supply-nya tadi, sooner or later harga batubara akan kembali turun. Sebagai seorang investor tuh sebenarnya tiap hari update nggak sih akan berita-berita tentang emiten atau saham gitu tentunya kok? Justru update untuk apa? Untuk kita bisa mencari tadi celahnya. Jadi baik investor maupun trader maupun scalper, nggak ada yang paling benar atau nggak ada yang paling salah, tergantung dari kecocokan dengan profilnya. Nah, dari investasi sendiri nih pengalaman sudah berapa belas tahun ya di pasar 14 modal? tahun berarti 14 ya. tahun. Pernah nggak sih ada yang invest ya kok? Ada yang salah gitu? Oh pasti. Jadi pernah waktu itu di 2018. Waktu itu saya masuk ke 2017. Saya masuk ke saham properti Alam Sutra Asri, ya kan? Waktu itu saya lihat ya secara keuangan cukup bagus, ya kan, profit bertumbuh. Tapi saya agak ignore di bagian jatuh tempo hutang. Nah, jadi pas saya teliti lagi, ya ternyata Asri ini punya hutang yang jatuh temponya itu di 2019. Nah, begitu masuk ke 2019, saya bandingkan lagi dong dengan update laporan keuangannya. Wah, saya lihat nih, cash-nya dia, aset liquidnya dia nggak cukup nih buat menutupi hutang yang jatuh tempo di 2019. Worst case-nya apa? Nggak bisa bayar, ya kan? Akhirnya saya memutuskan untuk cut loss akhirnya di Alam Sutra. Demikian pula sempat waktu itu masuk ke saham perkapalan di 2018. Waktu itu saham Sochi, ya Sochi Lines. Nah, saya lihat di saham Sochi ini secara valuasi menarik, ya kan? Tapi mistake-nya saya adalah sebenarnya ini bukan mistake yang salah kalkulasi, tapi lebih ke di luar perkiraan. Jadi ketika saya masuk, si manajemen itu baru saja mengeluarkan utang obligasi, kalau saya nggak salah ingat nilainya itu $200 juta ya di 2018, di mana pada waktu tahun 2018 itu, Mbak Glenda, rupiah kita sempat melemah. Ya, dari kalau saya nggak salah ingat dari 12 ribuan ke 15 ribuan ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi udah bisa diekspektasi dong, utang menimbulkan beban bunga. Dengan rupiah melemah, utangnya dia dalam dolar, berarti utangnya akan membengkak nih. Oke, Ko Rifan mau tanya nih, kira-kira kan apa sih di luar sana banyak nih yang pengen jadi investor atau tertarik gitu dalam value investing. Tapi kalau ada yang bilang kayak gaji saya pas-pasan gitu, buat makan aja mungkin masih kurang. Nah, Ko Rifan sendiri tanggapannya gimana nih soal mereka-mereka yang pengen investing tapi mungkin pendapatannya masih pas-pasan gitu? Kalau saya lebih suggest, pertama coba cari multiple stream of income. Jadi tambahan lainnya, misalkan bisa cari coba side job. Cuman pertanyaan yang sering saya terima gini Mbak Glenda, kalau misalkan kita dana masih relatif belum banyak, lebih baik trading atau investing. Balik lagi, kalau saya bukan masalah dana besar atau kecilnya, Mbak Glenda, tapi lebih ke kita lebih nyaman yang mana. Karena tidak menjamin dana kecil kemudian trading terus jadi lebih cepat bertumbuhnya. Karena trading itu kan juga butuh disiplin untuk ya kalau misalkan cut loss-nya lah, taking profit-nya itu kan lebih disiplin. Nah, kalau nggak disiplin ya sama juga berkurang juga uangnya. Sama halnya sebagai seorang investor, kalau misalkan tidak baca laporan keuangan, beli saham yang hype, ya akan berkurang juga. Jadi coba luangkan 2-3 tahun pertama kamu di pasar modal, ya cobain dua-duanya, ya. Misalkan satu akun untuk trading, satu akun untuk investing. Nah, Ko Rifan kalau ada yang bilang value investing masih zaman nggak sih sekarang, itu gimana kok?
value investing itu adalah metode yang timeless. Jadi artinya sampai kapanpun akan tetap relevan. Cuman kenapa nih kok banyak yang bilang value investing nggak relevan lagi atau segala macam. Nah kita lihat dulu value investingnya yang mana. Mungkin sedikit cerita, penemu atau the father of value investing ini kan Benjamin Graham. Ya kan? Nah, Benjamin Graham ini dikenal dengan istilah filosofinya adalah cigar butt investing. Jadi mencari saham yang memang semurah mungkin. Nah, kita perlu kritisi kenapa value investing yang Benjamin Graham itu works? Karena waktu di tahun 1929 ada Great Depression. Nah, jadi kalau saya pribadi nih, Bang Glenda, value investing yang saya terapkan itu bukan hanya mencari saham yang murah, tapi saham yang berkualitas. Dalam artian gini, kalau dulu istilahnya value investing itu cari saham yang PE ratio-nya di bawah 5 atau PBV-nya di bawah 0,5 misalkan. Kalau saya bisa aja beli saham yang PE ratio-nya let's say misalkan di 15 kali atau di 20 kali misalkan, ya kan? Tapi saham tersebut atau perusahaan tersebut secara pertumbuhan dia bisa di atas itu. Nah itu, jadi kita bukan hanya value investing yang berdasarkan historicalnya saja, dan tadi bukan hanya mencari yang murah, tapi kita juga cari saham yang prospeknya bagus, ya kan? Mungkin beli sedikit mahal kalau dibandingkan dengan harga saat ini, tapi prospeknya menjanjikan di masa yang akan datang. Karena nggak mungkin value investor itu tidak memperhatikan growth. Nih banyak juga yang nanya nih, Mbak Glenda, mendingan value atau growth? Ya kan? Saya bilang, kalau saya termasuk yang tidak setuju dengan dikotomi value ataupun growth. Menurut saya, seorang value investor pasti memperhatikan growth. Nggak mungkin kan kita nyari perusahaan yang declining, ya kan? Pasti memperhatikan growth. Dan nggak mungkin juga seorang growth investor itu tidak memperhatikan value. Ya, alangkah tidak wise-nya. Kalau dia growth tapi dia beli sahamnya over value, ya nanti ketika harga sahamnya turun dia akan cuci piring, ya, atau akan cut loss. Nah, jadi cari keseimbangannya sih. Nah, itu value investing yang saya terapkan. Kalau saran nih, Ko Rifan gitu, alokasi aset atau misalkan money management nih buat yang pengen cuan gitu, untuk setiap kategori umur itu kayak gimana kok? Kalau yang usia 20-an, ya jelas belum punya tanggungan, ya kan, mungkin belum punya pasangan juga, ya kan, jadi belum nikah gitu ya, relatif kan bisa lebih risk taking, ya kan, nggak apa-apa, perbesar aja di alokasi dana yang lebih high risk gitu. Toh kalau misalkan ya amit-amit misalkan berkurang karena usianya juga masih muda, masih produktif, masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, nilai produktivitasnya itu masih tinggi. Nah, tapi kalau misalkan kayak saya nih, usia udah 30-an, ya kan, udah tengahan, ya kan, tengah 30-an. Mungkin nggak bisa sebebas yang usia 20-an tadi. Kenapa? Karena saya udah menikah, udah punya anak juga, udah punya tanggungan, ya kan, jadi risikonya pasti lebih sedikit lebih moderat, ya, dibandingkan dengan ketika saya di usia 20-an. Waktu usia 20-an juga saya agresif juga, tapi karena sekarang udah di 35-an, saya mulai mulai turunin tuh tingkat risikonya. Nah, begitu pula dengan misalkan ada sahabat Mira Asset di sini yang mungkin udah usia 40-an, ya jelas mungkin karena dari segi produktivitasnya tidak setinggi waktu di 20 atau 30-an, profil risikonya juga mungkin bisa lebih konservatif lagi. Nah, itu akan menyesuaikan dengan alokasi dananya. Gimana sih peran keluarga kecilnya Ko Rifan nih dalam karirnya Ko Rifan? Sangat mendukung sih kalau menurut saya. Jadi waktu dulu zaman pacaran gitu ya, yang sekarang jadi istri, ya dia juga bingung sebenarnya invest tuh apa sih, ya kan. Ya udah pelan-pelan saya ceritain gitu kan. Makanya waktu pas masih zaman pacaran kita juga nggak yang gini Mbak Glenda, nggak yang jor-joran banget gitu ya. Saya bilang kalau nanti misalkan anniversary gitu ya, saya beliin hadiah anniversary tapi nggak yang mewah-mewah banget ya, misalkan nggak beliin iPhone ya gitu ya kan. Tapi beruntungnya saya, pasangan saya ngerti, ya kan, bahwa oh memang ada uang yang lagi dikumpulkan ya supaya nanti kita bisa lebih menikmati hasilnya di masa yang akan datang nih Mbak Glenda gitu. Jadi pasangan saya yang sekarang jadi istri itu berperan besar banget karena dia
cukup paham nih gayanya saya ini memang seperti ini gitu. Mungkin kalau ada via-via lain yang kasihnya wah bisa branded atau apa, jor-joran lah ya gitu. Anak saya ya begitu lahir juga jadi semangatnya jadi double, Mbak Glenda, ya kan? Jadi kayak kita pengen kasih yang terbaik lah buat anak gitu kan. Jadi ya apa yang saya perjuangkan dari 2008 sampai dengan ya sekarang ini ya mulai bisa dinikmati sekarang gitu loh. Visi kedepannya Korifan seperti apa? Saya pengen punya foundation sebenarnya. Saya yakin tuh masih banyak banget orang di luar sana yang kalau secara literasi keuangan, literasi investasi apalagi itu masih nol banget ya karena saya pengen bikin foundation supaya nanti saya juga bisa bantu mereka untuk ya setidaknya melek keuangan, melek investasi ya kan. Jadi ya bersumbang sih semampu yang saya bisa, itu salah satunya. Saya kan suka bola juga ya Mbak Glenda ya. Salah satu klub favorit saya kalau di Italia itu ada Inter Milan, kalau di Inggris saya suka Liverpool. Pengen sih jadi pemegang saham keduanya. Kita doakan semoga suatu saat nanti Korifan menjadi investor dari klub bola tersebut ya. Amin, amin. Oke, baik. Nah, kita menuju ke pertanyaan terakhir nih ya. Korifan, definisi kaya buat Korifan tuh apa? Kalau definisi kaya menurut saya adalah ketika expenses kita atau bahkan ketika lifestyle kita itu bisa di-cover oleh passive income. Nah, passive income-nya dari mana? Passive income-nya adalah dari investasi salah satunya. Dan satu lagi, Mbak Glenda. Ini saya mungkin kutip dari kata-katanya Elon Musk. Kaya itu adalah ketika saya bisa membatalkan atau meng-cancel semua jadwal meeting saya hanya untuk supaya saya bisa tidur-tiduran dengan anak saya atau keluarga saya di rumah. Itu sih definisi kaya menurut luar biasa. Korifan, terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Thank you banget Mbak Glenda. Nah itu dia sahabat Firaset ya, ceritanya Korifan, seorang Indonesian value investor yang di usia muda itu sudah multi-baggernya banyak banget. Mudah-mudahan sahabat Firaset juga bisa ya. Amin, saya yakin pasti bisa semua. Oke, sahabat Firaset, terus pantau ya channel YouTube Firaset Sekuritas karena di Hidden Masters berikutnya kita pasti akan mengundang master-master lainnya yang juga nggak kalah keren. Dan sampai sini ya perjumpaan kita hari ini dan kita sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.